Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman mahasiswa, pecinta ilmu sosiologi, para praktisi sosial, peneliti sosial, dan juga para penikmat ilmu sosiologi, terutama dari teori-teorinya. Pagi ini saya kembali pada channel YouTube saya ini akan membahas salah satu pemikiran dari teori sosiologi klasik, juga melanjutkan bagian dari teori sosiologi klasik yang telah saya bahas minggu lalu. Kali ini saya akan membahas teori sosiologi klasik dalam aliran Eropa, yakni masih sama pada ranah teori dan pemikiran Max Weber. Nah, yang menjadi topik pembahasan saya pagi ini adalah berbicara tentang agama dan etos kerja masyarakat atau etika Protestan dan kapitalisme. Nanti kalau sempat waktunya akan kita bahas sedikit tentang tipologi kewenangan menurut Max Weber. Nah, Max Weber ini seperti yang kita bahas minggu lalu, dia merupakan salah satu tokoh sosiologi klasik yang berkembang di Eropa pada saat itu. Nah, menjadi menarik kalau kita membahas Weber ketika kita membahas pandangannya terhadap masyarakat dan agama, ya, etos kerja masyarakat dan agama, karena ini salah satu pemikiran terbesar Weber pada saat itu. Yang menjadi fokusnya adalah dia melihat masyarakat dari segi agama mampu mempengaruhi kerja masyarakat, mampu mempengaruhi cara-cara orang bekerja akhirnya. Dalam hal ini kita bakal lihat dari etika Protestan dan juga etos kerja yang dilakukan masyarakat pada saat itu, sehingga kapitalisme berkembang pada saat itu. Pertama, kita harus lihat dulu agama dalam pandangan Weber. Dalam pandangan Weber, agama itu adalah nilai atau harapan bagi manusia. Tidak semua persoalan mampu diselesaikan dengan sains atau ilmu pengetahuan atau teknologi. Bagi Weber, tidak semua agama bisa tidak semua kehidupan itu bisa diselesaikan atau berkembang melalui sains atau teknologi. Tetapi agamalah yang juga berperan untuk memajukan kehidupan masyarakat, kata Weber. Kekuatan nilai agama mempengaruhi pola pikir dan rasionalitas masyarakat, termasuk ekonomi. Nah, ini akan kita bahas bagaimana pengaruh agama terhadap ekonomi masyarakat yang berkembang pada saat itu. Nah, Weber mencontohkan ada masyarakat Eropa yang beragama Protestan pada saat itu. Jadi, agama bagi Weber itu mampu mempengaruhi etos kerja masyarakat. Etos kerja itu cara setiap orang bekerja itu mampu atau dilatar belakangi oleh agama yang dianut gitu. Semangat kapitalisme pada saat itu berkembang di zamannya Weber. Karena kenapa? Karena etos kerja masyarakat itu bagus gitu. Jadi dulu bagi Weber masyarakat itu maju ditandai dengan berkembangnya kapitalisme. Kehidupan dunia, kehidupan zaman modern saat itu maju, masyarakat banyak yang makmur, kata Weber. Karena kenapa? Karena didukung oleh etos kerja. Nah, etos kerjanya masyarakat itu menjadi rajin dalam bekerja. Masyarakat itu menjadi hemat sehingga dia bisa menabung, ya, sehingga dia bisa menabung. Dari tabungannya itu dia bisa membangun rumah, terus hidup dalam kesejahteraan, ya.
Itulah etos kerja yang bagi Weber itu etos kerja yang positif katanya. Masyarakat menjadi hidup dalam keadaan yang sejahtera. Nah, terus Weber juga membandingkan sama dengan Durkheim. Durkheim dia melihat masyarakat itu dari sisi agama ya. Kalau Durkheim ada Protestan, ada Katolik dan Yahudi. Nah, sedangkan Weber dia hanya melihat dari Katolik dan Protestan. Nah, Weber melihat kenapa orang Katolik itu banyak yang miskin, etos kerjanya tidak bagus. Kenapa? Karena orang Katolik dulu pada saat itu di Eropa lebih sibuk kepada kegiatan keagamaan. Mereka lebih sering di gereja, lebih sering berdoa di gereja, sehingga mereka kurang dalam bekerja. Artinya mereka bekerja asal jadi. Setelah pulang dari gereja, mereka kebanyakan istirahat, tidak bekerja. Itu orang Katolik dalam pandangannya Weber. Tapi berbeda dengan orang Protestan. Orang Protestan, Weber melihat bahwa memang dia taat beragama juga, sama dengan orang Katolik. Cuman setelah pulang dari gereja, orang-orang Protestan ini bukannya langsung beristirahat atau berkumpul dengan keluarga, mereka langsung bekerja. Mereka langsung belajar. Bagi yang anak-anak ya, bagi yang masih mahasiswa mungkin setelah pulang dari gereja mereka belajar, mengerjakan tugas ya. Terus sedangkan yang orang tua mungkin langsung bekerja. Nah, mereka langsung, jadi nggak ada waktu istirahat, kata Weber. Jadi habis kegiatan beragama, orang-orang Protestan itu langsung bekerja. Nah, inilah etos kerja yang baik bagi Weber. Orang-orang Protestan ini akhirnya menjadi sumbangsi pertama kapitalisme maju pada saat itu. Kapitalisme berkembang di Eropa karena banyak dari orang-orang Protestan yang hidup makmur, hidup sejahtera, karena mereka tadi rajin. Nah, kenapa mereka rajin? Kenapa orang Protestan itu rajin? Kenapa orang Protestan itu suka belajar? Kenapa orang Protestan itu giat dalam bekerja? Nah, Weber melihat ini dipengaruhi oleh pandangan Calvinisme. Calvinisme itu mengajarkan orang-orang Protestan hidup hemat, tidak berfoya-foya. Nah, mengajarkan orang Protestan itu segala sesuatunya dalam mengambil tindakan harus dipikirlah matang-matang, tidak mubazir gitu. Nah, kenapa orang Protestan itu menganut Calvinisme? Karena mereka melihat bahwasannya Tuhan itu bagi mereka telah menciptakan dua pilihan takdir bagi orang-orang Protestan. Yang pertama, takdir keselamatan, dan kedua, takdir bencana, takdir kecelakaan. Nah, orang-orang Protestan sangat takut kalau dia kebagian atau berpikiran mendapatkan takdir bencana. Nah, dia takut orang-orang Protestan itu. Makanya untuk menghilangkan rasa takutnya itu, menghilangkan rasa cemasnya itu, orang-orang Protestan bekerja dengan giat, belajar dengan giat agar takdir mereka itu yang diciptakan Tuhan menjadi takdir yang baik, takdir keselamatan. Nah, jadi pola pikirnya gini, saya pergi ke sekolah, ketimbang saya ngerjain PR di sekolah kena tangkap dengan guru, ya kan? Mending saya kerjakan di rumah. Meskipun saya ala kadar ngerjain PR-nya. Meskipun saya nggak ngerti, yang penting saya ngerjain dari rumah. PR itu saya kerjakan di rumah, bukan di sekolah. Nah, begitu orang Protestan, dia nggak tahu takdirnya jelek apa baik. Tapi untuk menghilangkan rasa kecemasannya itu, orang Protestan lebih memilih tindakan yang itu lebih menyiksa dirinya, ya kan? Lebih menyengsarakan dirinya. Dia rajin bekerja, dia giat bekerja, dia rajin belajar, meskipun dia tidak tahu takdirnya baik apa buruk dari Tuhan. Nah, itulah orang Protestan. Jadi pandangan Calvinisme yang seperti itu membuat etos kerja orang Protestan semakin baik.
mereka semakin giat belajar, giat bekerja gitu. Mereka semakin irit, hidup hemat, tidak berfoya-foya. Karena bagi Tuhan, hidup berfoya-foya itu mubazir. Nah, karena bagi Tuhan hidup yang segala sesuatunya tanpa faedah itu nggak ada gunanya. Nah, orang Protestan menghilangkan kehidupan-kehidupan yang seperti itu. Akhirnya apa? Mereka harus rajin bekerja, terus bekerja, terus bekerja. Nah, semakin besar semakin besar etos kerjanya, berarti semakin besar kesempatan orang-orang Protestan ini untuk hidup sejahtera. Nah, mereka bekerja, digaji, terus mereka digaji itu uang gajinya tidak dibuat foya-foya, mereka tabung. Mereka semakin kaya akhirnya karena makin menabung, makin kaya. Sehingga kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan ini bagi orang Protestan ini mendekati takdir keselamatan. Berarti orang yang kaya, orang yang hidup sejahtera itu bagi mereka orang-orang yang telah dipilih Tuhan mendapatkan takdir yang sejahtera, bukan takdir bencana. Nah, sampai di sini semoga Anda semua dapat paham ya apa yang dimaksud dengan etika Protestan. Nah, jadi kapitalisme memang wajar saat itu berjaya karena memang banyak orang rajin, karena memang banyak orang yang rajin belajar, giat bekerja, terutama dari orang-orang yang Protestan ya. Nah, makanya industri itu maju pada saat itu. Kemudian semakin besar pendapatan, kesejahteraan, akhirnya industri maju, ya kan? Tumbuh semangat kapitalisme yang tinggi. Nah, itulah penggambarannya etika Protestan dengan kapitalisme. Jadi bisa dipahami ya, etika Protestan itu saya ulangi dari awal bahwasannya orang yang menganut agama Protestan dia jauh lebih rajin daripada orang yang menganut agama Katolik. Karena orang Protestan percaya pada pemahaman Calvinisme. Mereka percaya pada hidup hemat. Mereka percaya pada hidup tidak foya-foya, artinya ini asketis ya, rela sengsara ya. Nah, contohnya kalau dalam orang Muslim, saya berpuasa, ya ini bentuk pengorbanan saya terhadap Tuhan saya karena ada nilai-nilai agama di dalamnya. Itu termasuk tindakan asketis bagi Weber. Begitu juga orang-orang Protestan dengan menerapkan pemahaman Calvinisme. Nah, Calvinisme ini suatu bentuk pengorbanan ya, pengorbanan orang-orang Protestan terhadap Tuhannya. Nah, mereka hidup hemat, mereka hidup tidak berfoya-foya, mereka memperhitungkan segala sesuatunya dalam hal ini tindakan ekonomis agar mereka bisa menabung, agar mereka bisa hidup sejahtera. Nah, orang yang hidup menabung, orang yang hidup sejahtera itu bagi pandangan Calvinisme itu mendekati kesejahteraan, berarti takdir mereka takdir baik gitu, orang-orang yang telah mendapatkan takdir baik. Nah, itu tadi, makanya disinilah Weber melihat agama itu mempengaruhi etos kerja, agama itu mempengaruhi perkembangan kapitalisme yang berkembang pada saat itu. Nah, karena saking rajinnya masyarakat, akhirnya industri maju, perusahaan maju. Nah, inilah ceritanya tentang etika Protestan dan kapitalisme. Kemudian kita akan masuk kepada ranah pembahasan tipologi otoritas. Ya, ada ada 3 tipologi otoritas yang menurut Weber itu wajib kita kenali. Yang pertama itu adalah kewenangan tradisional ya. Ini saya mengambil dari buku Prof. Damsar ya. Kewenangan tradisional itu adalah kewenangan yang didasarkan atas tradisi ya, kekudusan artinya ketuhanan, aturan-aturan yang berasal dari Tuhan pada zaman dahulu ya. Jadi ini kewenangan tradisional ini suatu kewenangan yang dipegang berdasarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai adat istiadat leluhur. Saya mencontohkan di sini peran Nenek Mama.
atau mungkin di masyarakat Batak mungkin ada kepala suku ya yang dipatuhi, yang di apa namanya di apa ya istilahnya ya, dipatuhi terus dan diteladani lah untuk masyarakat Batak. Kalau di Minangkabau itu ada nenek mama, kepala suku. Nah, di sini menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau misalnya seorang nenek mama itu mempunyai kebiasaan, mempunyai tradisi ya, mengatur masyarakatnya. Jadi fatwa yang dikatakan nenek mama itu berarti fatwanya benar, harus dituruti karena itu berdasarkan adat ya, berdasarkan adat. Terus fatwa yang disampaikan para tokoh-tokoh agama terdahulu terhadap pandangannya tentang agamanya masing-masing itu harus dituruti ya, harus apa namanya, harus kita jalani ya, termasuk juga dengan nabi gitu. Nabi itu juga memiliki kewenangan tradisional karena dia dari fatwa-fatwanya umatnya wajib mengikuti gitu, karena dia berdasarkan landasan-landasan hukum-hukum dari kitab suci. Nah, nabi itu seperti itu. Terus kalau dalam contoh konteks masyarakat sekarang ya kita bisa lihat dari pemuka agama, dari tokoh masyarakat, dari kepala suku ya, kepala suku Minangkabau, nenek mama ya. Terus di Batak mungkin ada kepala sukunya juga. Ya, itu kewenangan tradisional. Jadi segala sesuatunya aktor ini ya, si aktor ini dalam hal ini yang memiliki kewenangan, dia mengambil suatu kebijakan atau suatu peraturan terhadap masyarakatnya itu berdasarkan adat istiadat, agama, atau berdasarkan dari sejarah-sejarah tradisional. Nah, terus kita contohkan juga ini seperti kayak di Jogja ya, ada Sultan Hamengkubuwono. Nah, Sultan Hamengkubuwono ini dia suatu raja yang memang sangat diagungkan bagi masyarakat Jogja. Karena dia merepresentasikan sifat-sifat atau kebudayaan Jawa yang itu di apa namanya? Itu diagungkan oleh orang-orang Jawa. Seperti itu, Sultan Hamengkubuwono itu bisa dikatakan dia sebagai nenek mamanya orang Jawa atau kepala sukunya orang Jawa, terutama di Jogja. Nah, itulah kewenangan tradisional, sistem kepemimpinan tradisional. Yang kedua, ada kewenangan karismatik. Nah, kewenangan karismatik ini adalah kewenangan yang diperoleh seseorang ya, karena dipandang memiliki kualitas kepribadian individu yang luar biasa. Berarti kewenangan ini melekat pada sosok individu yang mempunyai keahlian tertentu, expert tertentu. Dalam hal ini saya mungkin mencontohkan Presiden Soekarno. Kenapa Presiden Soekarno mempunyai kewenangan yang luar biasa? Terlepas dia dari seorang presiden dulunya, tapi dia seorang intelek. Nah, dia seseorang yang bangsawan, seseorang yang negarawan, sehingga dia di mata rakyatnya mempunyai kewenangan karismatik. Nah, Presiden SBY misalnya juga. Kenapa dia selain dari presiden, dia dihargai sama masyarakatnya? Karena dia berbasis orang militer, ada wibawanya di situ, ada karismatiknya di situ, ada ketangguhannya, karena dia berlatar belakang orang-orang militer ya. Nah, itulah kewenangan karismatik, yang mana kewenangan yang diperoleh seseorang, dalam hal ini aktor penguasa, dalam hal ini ya aktor penguasa, karena dipandang masyarakatnya seseorang tersebut memiliki kualitas kepribadian individu yang luar biasa. Nah, contohnya tadi Presiden Soekarno, terus Presiden SBY, Presiden Jokowi, mereka mempunyai kewenangan karismatik, kewibawaan. Nah, yang terakhir itu ada kewenangan legal rasional. Nah, kewenangan ini adalah kewenangan yang didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat aturan dan perundang-undangan yang diatur secara resmi di dalam sebuah negara. Contoh, seorang gubernur. Nah, seorang gubernur, dia dihormati oleh bawahannya, oleh jajaran-jajarannya, misalnya PNS, dia dihormati seorang gubernur ini. Segala peraturannya didengar oleh
stakeholder PNS-nya itu ya, pegawai-pegawai PNS-nya itu. Kalau kata gubernur jangan seperti ini, PNS-nya tidak seperti ini. Kalau kata gubernur harus seperti ini, kita sebagai PNS harus seperti ini. Nah, inilah kewenangan negara rasional. Nah, gubernur itu diatur dalam perundang-undangan. Kewenangannya diatur dalam perundang-undangan sistem negara kita. Nah, ketika masa jabatan gubernur itu habis, ya kewenangan legal rasional yang dipegang gubernur tadi tidak melekat lagi. Nah, bawahan-bawahannya tidak lagi ada rasa rasa memiliki kepatuhan terhadap si gubernurnya, karena memang gubernurnya tidak lagi memiliki kewenangan legal rasional itu. Nah, contohnya, saya sebagai dosen mengajar Anda di kelas. Nah, kalian wajib mematuhi saya, kalian wajib mendengarkan perintah saya, ya. Tapi ketika kalian lulus dari sosiologi, USU, terus kalian bertemu dengan saya, ya saya tidak punya perintah, tidak punya kewenangan lagi untuk mengatur kalian, memberi kalian tugas, nah, mengatur kalian, bantu saya ke sana kemari, nggak ada lagi kewenangan saya, karena saya bukan lagi dosen Anda gitu. Anda juga bukan lagi mahasiswa saya. Nah, itulah kewenangan legal rasional. Nah, seperti itulah kira-kira penggambarannya kewenangan legal rasional. Nah, kewenangan legal rasional ini kewenangan yang didasarkan ada dasar, ya, ada dasar kewenangan itu. Dalam hal ini undang-undang atau peraturan, ya. Nah, ketika kita habis, kewenangan kita habis dalam arti jabatan kita habis. Nah, bawahan-bawahan kita atau dulu yang kita, kalau dalam hal ini dulu yang kita didik, mahasiswa-mahasiswa yang kita didik sudah lulus dari kampus, ya kita tidak punya kewenangan lagi untuk mengatur mereka. Mereka juga bukan bagian dari saya lagi, ya kan? Mereka juga bukan mahasiswa saya lagi gitu. Jadi saya tidak punya hak untuk mengatur mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah lulus, ya. Itulah kewenangan legal rasional. Saya harap Anda semua dapat memahami ya etika kapitalisme, etika Protestan dan kapitalisme, dan juga tipologi kewenangan menurut Weber. Weber ini banyak sebenarnya konsep-konsepnya, cuman kita akan bahas konsep-konsep besar dari Weber aja ya. Dan setelah minggu lalu kita udah bahas biografinya Weber dan tipe ideal dan tindakan sosialnya Weber, dan di pertemuan ini kita akan kembali membahas tentang etika Protestan dan etos kerja, kapitalisme, serta tipologi kewenangan. Saya rasa cukup penjelasan saya kali ini. Saya harap Anda bisa memahami ya sedikit poin-poin penting yang saya sampaikan kepada Anda, yang saya jelaskan kepada Anda semua. Catat poin-poin pentingnya, terutama untuk mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah teori sosiologi klasik, karena ini bahan materi kita untuk perkuliahan hari Rabu besok. Catat poin-poin pentingnya, silakan komen, berikan saran, kritik ya, atau pertanyaan di kolom komentar YouTube saya, dan jangan lupa subscribe dan like jika Anda termasuk salah satu penggemar dari teori-teori ilmu sosial, dalam hal ini ilmu sosiologi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.